Sip. Oke, Oke. selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Bang Manjo, di acara Ngobrol with Bang Manjo untuk membahas seputar apa aja yang penting dan asik. Gitu. Jadi kali ini saya mengajak teman sekaligus rekan kerja saya, yaitu Ibu Ida. Ya, selamat datang Ibu Ida. Halo, Ibu Ida ini siang Pak HCREP di mana Jen. ini? Saya kebetulan HCRF di Divisi Kupa dan belum pindah di Divisi Kupa. Jadi masih di Wow, Divisi sudah Kupa. berapa lama Bu jadi HCREP di sana Bu? Kalau masa kerja itu 7 tahun, sempat pindah ke toko beberapa bulan ya. Sisanya di Divisi Kupa. Sekarang handle berapa orang Bu di Divisi Kupa Bu? Untuk saat ini saya handle kebetulan di divisi SLT, MR, dan juga GLI, total sekitar 750-an kurang lebih. Wow, banyak ya. Itu untuk level HCREP memang segitu idealnya atau gimana nih? Kalau kita bicara idealnya, zaman dulu itu rekan saya ada 4 orang, areanya satu. Kemudian ya dengan adanya mungkin restrukturisasi, jadi saya independen sendiri di sini. Gitu sih. Asik. Tapi kayaknya happy ya di sana ya. Always be happy lah. Karena happy itu kita yang bikin ya Bu ya, bukan Betul diciptakan atau bukan sekali. tercipta sendiri ya. Iya, Siap, iya, betul iya. banget. Oke. Terus selama jadi HCREP nih Bu di Cikupa ataupun di tempat-tempat yang sebelumnya, apa sih suka dukanya dari teman-teman HCREP dalam proses kita mungkin bicara proses awal dulu deh, mencari orang, mencari vakan gitu kan, terus tesnya bagaimana sampai dengan akhirnya dia join. Itu apa sih suka dan dukanya? Nah, ini Oke. mungkin bisa sharing dan bisa cerita nih Bu Ida nih. Monggo Bu. Ya, suka dukanya ya dalam merekrut atau mencari kandidat ya. Yang pertama, yang pasti dengan generasi yang semakin lama kita harus beradaptasi dengan generasi orang bilang milenial, generasi Y, generasi Z dan lain sebagainya. Yang pertama dulu kita adanya WII manual, harus ketemu orang, harus interview, ngantri dan sebagainya. Sekarang sudah zaman digitalisasi, tes maupun interview sudah melalui portal job kawan lama. Berarti itu bisa lebih hemat ya Bu ya? Ya, betul. Bisa lebih paperless, lebih hemat juga. Terus kita juga bisa lebih fleksibel untuk melakukan interview seperti itu ya Pak. Paling kalau kita bilang sukanya adalah kita bisa mengenal banyak karakter. Mulai dari yang mungkin kualifikasi yang kita carinya A, ternyata dapatnya B. Apalagi user dengan ideal yang berbeda-beda, maunya unik dan lain sebagainya gitu ya. Terus karakter mereka sendiri itu banyak hal baru yang kita baru tahu dari kandidat gitu. Nah, dukanya paling diproses sih sebenarnya. Jadi, wah, apa tuh prosesnya nih? nah ini dengan standar dan kualifikasi seperti driver maupun operator itu disamakan secara digitalisasi sama seperti level-level lainnya gitu seperti Oh, toko kayak dan level lain staff gitu ya. sebagainya. Padahal mungkin Betul. tingkat pemahaman atau tingkat pendidikan mereka itu sedikit berbeda ya Bu ya. Betul Dan nggak sekali. familiar dengan yang namanya digital gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau kita bicara ideal kualifikasi seorang driver adalah orang yang memiliki skill, juga memiliki STEM yang sesuai dengan kita cari lah ya, misalkan SIM B, seperti itu ya, B1, B2. Tapi terkendala ketika mereka asesmen, karena rata-rata asesmen mereka nggak ada yang lolos. Nah, itu salah satu duka yang mungkin ya jadinya jadi sayang, mau berapa banyak orang nggak bisa masuk gitu. Terus yang kedua kayak di Golden Living, kita cari yang namanya selling. Selling ini kan berdasarkan skill dan juga pengalaman. Sama juga tesnya nggak lolos. Jadi berasanya tuh harus gimana ya supaya mereka bisa ngerti di tesnya. Padahal Artinya secara sebenarnya kalau alur itu sudah dijelaskan. secara kemampuannya mereka mampu sebenarnya untuk Betul melakukan sekali. pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Tapi secara Betul. administrasi
Mungkin di situ mungkin lemahnya ya Bu ya. Nah, benar banget Pak. Itu sih yang kita rasain ya. Ketika kita cari orang-orang yang memang dirasa harusnya skill yang lebih menunjang. Seperti itu sih. Terus Gitu. kira-kira kalau misalkan itu kan kondisi itu sudah berjalan cukup lama. Terus masukannya kira-kira supaya itu bisa terminimalisasi, artinya orang yang sudah cocok sesuai kualifikasi, tapi administrasinya ada kendala, itu kira-kira apa yang bisa kita berikan masukan atau apa yang bisa kita bantu terhadap si kandidat-kandidat ini supaya administrasinya memenuhi syarat. Ada Oke. nggak caranya yang selama ini pengalaman Bu Ida nih? Kalau selama ini sih ya karena standar administrasi memang sudah saklek begitu ya, ibaratnya standar kualifikasi asesmen mereka berapa dan lain sebagainya. Jadi kita maksimalkan di kandidat yang memang benar-benar memenuhi kualifikasi. Ya. Tapi mungkin grade ini juga harusnya lebih disesuaikan untuk level-level tertentu yang memang memiliki skill begitu ya. Jadi kalau kita bilang saklek ya untuk posisi yang seperti ini ya nggak bisa juga gitu. Kecuali mungkin mereka memang diperlukan kayak jenjang karir, misalnya mau driver tuh jenjang karirnya kemana sih? Kan jadi driver juga kan sebetulnya gitu. Jadi mungkin lebih nggak untuk posisi-posisi tertentu mungkin grade-nya agak lebih disesuaikan gitu sih Pak. Terus mengenai tadi ada bilang standarnya sudah pakem, itu ada toleransinya nggak? Misalkan toleransinya oke lah 95%, 80%, oke ya udah kita tutup mata, tinggal nanti kita ajarin pada saat dia sudah join. Ada nggak toleransinya atau memang sudah itu nilai minimum, nggak bisa ditawar lagi? Kalau selama ini yang kita terima dari tim rekrutmen ya itu sudah standarnya segitu Pak. Oke. Gitu karena sistem akan ngeblok sendiri kalau misalnya mereka tidak lulus misalnya unkualifikasi, nggak lolos tes seperti itu. Tapi memang yang terbaru ini ada misalkan nilainya itu di tengah-tengah, grade-nya antara lolos dan tidak lolos itu dia di tengah-tengah. Namanya harus konfirmasi ke pihak rekrutmen. Nah, dari user sendiri pun hasil interviewnya bagaimana? Apakah sesuai atau bagaimana? Jangan sampai kita salah merekrut orang juga nih, gitu sih. Jadi untuk nilai yang middle ini sebenarnya bisa dikondisikan, tapi hanya untuk yang middle ini aja. Gitu sih, Pak. Iya. Nah, jadi tahapannya itu seperti apa sih Bu? Dari awal sampai dengan tahapan sampai ke user atau sampai dengan si karyawan itu mulai join. Biasanya tahapannya apa aja tuh dari awal, pertengahan sampai akhirnya? Oke. Yang pertama ketika kita butuh kandidat, kita buat player, kita buat kita buat di job portal, kita posting juga gitu. Nanti si kandidat akan melamar di portal job di kawan lama untuk posisi yang memang sudah ditentukan, sudah dipilih oleh kandidat. Lalu berikutnya mereka mengisi profile, mereka upload foto, mereka upload juga CV-nya dan dokumen lainnya. Lalu berikutnya mereka akan melakukan tes online secara mandiri ya, entah itu di rumah mereka menggunakan handphone atau menggunakan laptop. Nah biasanya di flyer tersebut kita sudah kasih catatan tuh bahwa sinyal harus stabil ya, karena memang kelemahannya adalah ketika dia salah klik itu udah masuk ke jawabannya, sementara dia belum menjawab gitu ya. Terus nanti ketika kita sudah tarik data kandidatnya, ini memenuhi kualifikasi dan lain sebagainya, kita akan jadwalkan interview dengan HRD gitu ya. Interview dengan HRD, oke, nanti baru kita jadwalkan interview user seperti itu. Lalu jika user sudah oke, kandidatnya sudah akan join, berikutnya mereka akan melengkapi berkas dokumen-dokumen yang bisa diupload di portal jobnya. Oke, berarti dokumen apa aja tuh yang diupload di portal jobnya itu, Bu? Oke, diantaranya yang pertama adalah KTP, terus NPWP, kartu keluarga, rekening BCA, gitu ya. Terus karena saat ini pandemi, jadi masih kita menggunakan hasil tes antigen negatif.
Ya, Oh, terus SKCK itu juga diupload, menandakan bahwa mereka tidak ada histori dengan apa ya hukum lah ya. kriminal begitu ya. Jadi kelakuan baik karena nanti urusannya dengan timnya Pak James juga. Iya, Itu iya, sih iya, iya. Pak, itu diantaranya. Oke, berarti tahapannya sebenarnya cukup simpel ya sebenarnya. Jadi dalam apa Mm-mm. ada permintaan dari user terhadap vacant, terhadap kandidat, kemudian masuk lagi ke apa tahap tes, lalu ke interview, baru pemenuhan atau kelengkapan dokumen gitu ya. Nah, setelah itu berarti sebelum mereka join ada dokumen lagi nggak yang perlu mereka lengkapi atau yang perlu disiapkan? Oke, Misalkan kayak setelah PKWT atau apa gitu. oh, oke, setelah berkas tadi lengkap kan, kalau untuk kandidat tertentu kan sebelum kita bilang dia akan dijoinkan kan ada namanya negotiable dulu ya, untuk nanti Oh, kemudian kompensasinya seperti apa di PKWT-nya kan, kalau kita bicara secara umum jabatannya gitu. Tapi kalau untuk yang standar non-staff ya kan UMR dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita nanti tentukan mereka mau join tanggal berapa nih, supaya nanti berkas yang kita siapkan juga tanggalnya sesuai. Setelah sepakat dengan kandidat, misalnya dia akan join di tanggal 1 Oktober, baru nanti saya buatkan PKWT-nya berdasarkan KTP yang dia berikan gitu kan, karena ada hmm. di dalam PKWT itu kan ada namanya sesuai KTP, tanggal lahirnya, di KTP, alamat, seperti itu. Itu sih Pak. Jadi PKWT Oke. nanti yang kita siapkan, setelahnya nanti kita janjian dengan kandidat, kamu akan tanda tangan kontrak sebelum join tanggal berapa misalnya gitu sih Pak. Siap, siap. Oke, berarti sebenarnya cukup cukup simpel. Cukup simpel, cuman ribet juga ya. Di satu sisi yang lain, kenapa? Karena selama pandemi ini kan memang kita benar-benar harus era digital, semuanya serba apa online, kemudian interview pun mungkin ke online juga ya. Betul, betul Nah, sekali. interview online, tanda tangan pun harus disesuaikan dengan eh, ketersediaan waktu dari masing-masing pihak. Tapi yang bisa dipastikan bahwa sebelum karyawan join, apakah mereka harus tanda tangan kontrak dulu atau bisa menyusul? Ya, yang pertama idealnya mereka sebelum terjadinya kesepakatan kerja tentunya ada apa kontrak ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Hmm. Nah, itu di dalam WT itu kan ada pihak satu dan pihak kedua yang menyepakati kerjasama ini dijalankan begitu ya Pak. Jadi memang seharusnya sebelum kandidat mulai kerja itu harus tanda tangan kontrak dulu seperti itu. Jadi biasanya saya bilang sama kandidat baca detail dulu. Kalau sudah baca detail ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika memang sudah jelas semua halaman wajib diparaf dan ditanda tangan, supaya apa? Supaya per halaman itu mereka sudah paham isinya apa gitu. Nah, ketika pihak kedua ini menolak kerjasama dengan kompensasi dan perjanjian yang ditawarkan oleh pihak satu, mereka tidak tanda tangan kontrak, ya kontrak batal seperti itu. Wow, berarti Bu Ida ini benar-benar rinci terhadap part demi part sebelum mereka join ya Bu. Wow, Iya, Pak. asik, asik, asik. Benar-benar berpengalaman nih Bu Ida ini. Wah, kayaknya Bu Ida waktu Aduh. kita apa untuk membahas kayak gini tuh kurang kalau cuma 15 menit ya. Iya, sayang bangetnya nggak berasa ya, udah Nggak 15 menit berasa loh. kan? Tapi apa boleh buat nanti kita sambung lagi di part yang berikutnya. Ya mungkin buat teman-teman yang lain yang pendengar acara ini kita akan berbagi pengalaman sebagai HCREP karena yang kita undang adalah HCREP, HCREP di Cikupa kan gitu. Nah jadi ya mungkin demikian ngobrol Bang Manjo pada part 1 dengan Ibu Ida. Masih ada part 2, part 3, dan part seterusnya. Nantikan ngobrol selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin itu saja Bu Ida. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga disi dengan baik. Apalagi sahabat saya yang sebelah, tolong jagain ya. Baiklah. Thank you Bu Terima Ida. kasih.